Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang begitu banyak sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan belajar kita bersama mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk di pelajaran tafsir kembali. Kita masuk di tafsir surat Maryam ayat yang pertama sampai dengan 9 pada pelajaran yang kelima. Setelah kemarin di pelajaran keempat kita telah menyampaikan mukadimah dari surat Maryam ya tentang isi dari surat Maryam juga tentang biografi dari siapa itu Maryam. Nah, barakallahu fikum. Pada ayat yang pertama sampai 9 ini mengisahkan tentang Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah agar diberi keturunan, diberi seorang anak yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kisahnya? Kita akan coba membaca dari surat yang pertama sampai dengan 9 insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya 'ain Shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nah, di ayat yang pertama diawali dengan huruf muqatta'ah ya sebagai huruf pembuka di beberapa surat di dalam Al-Qur'an, di mana huruf-huruf ini ya tidak ada yang mengetahui artinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebagai bukti menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an. Nah, walaupun Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sampai detik ini tidak ada yang mengetahui apa makna, apa tafsir dari huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di dalam awal ya di surat Al-Qur'an ini. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung di ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, ya, yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada Nabi, kepada hambanya, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, Nabi Zakaria adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, beliau bekerja sebagai tukang kayu dan beliau memakan dari hasil kerjaannya sebagai tukang kayu. Nah, beliau makan dari hasil kerjanya sebagai tukang kayu. Jadi beliau tidak meminta-minta, tapi seorang nabi pun bekerja. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Idnada rabbahu nida'au Idnada rabbahu nida'an khafiyya. Nah, yaitu tak kala dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Ta'ala dengan suara yang lembut, ya, dan tidak mengeraskan suaranya. Nah, ini menunjukkan tentang ada berdoa kepada Allah Ta'ala yaitu dengan suara yang lembut, ya, menunjukkan tentang penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak berdoa dengan suara yang keras atau dengan suara yang yang kasar ya, tapi berdoa dengan suara yang lembut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Qala rabbi inni wahana al-'admu minni washta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nah, dan dia berkata, yakni Nabi Zakaria, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku, ya Tuhanku. Nah, Nabi Zakaria menunjukkan tentang kelemahan dirinya, ya, bahwasanya beliau telah lemah usianya, ya, telah menunjukkan berusia lanjut, ya,
dengan ditumbuhi uban di kepalanya, dan beliau juga menunjukkan tentang terus berdoa kepada Allah, tidak pernah putus asa dalam berdoa. Ini menunjukkan tentang pengharapan yang besar ya dari terkabulnya doa beliau alaihi salam kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku. Mawali di sini pewaris ya, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku dari sisi engkau seorang putra. Nah, Nabi Zakaria minta kepada Allah agar diberi keturunan sebagai pewaris beliau ya. Nah, kemudian ayat yang ke-6-nya, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Nah, Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak agar nanti bisa mewarisi di kenabian beliau dan juga mewarisi dari keluarga Yakub. Nah, tetapi di lain pihak beliau juga mengutarakan kepada Allah tentang keadaannya, bahwasanya beliau sudah lanjut usia dan istrinya juga dalam keadaan mandul. Nah, menunjukkan tentang kelemahan yang ada pada beliau sehingga dicurahkan kepada Allah dengan harapan Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Nah, ayat yang ke-7, Allah Ta'ala berfirman, Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nah, Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Nah, ini kabar gembira ya yang Allah kabarkan kepada Nabi Zakaria bahwasanya doanya akan dikabulkan, yaitu akan lahir seorang anak yang namanya Yahya. Nah, barakallahu fikum, yang nanti akan mewarisi beliau sebagai seorang nabi ya. Dan ayat yang ke-8, Qala rabbi anni yakunu li gulamu wa kanat Qala rabbi anni yakunu li gulamu wa kanat imra'ati akiran wa qad balagtu min al-kibari itiya. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri seorang yang sudah mencapai usia yang sangat tua. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menjawabnya, Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Nah, Tuhanku berfirman, demikianlah ya. Rabb berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu itu di waktu itu belum ada sama sekali. Nah, ini menunjukkan tentang maha kuasanya Allah Ta'ala ya, yang bisa menjadikan seorang itu mengandung padahal dia dalam keadaan mandul dan juga dalam keadaan suaminya telah berusia lanjut. Tidak ada yang mungkin bagi Allah Ta'ala. Nah, ini dari ayat yang 1 sampai dengan 9. Nah, kita langsung masuk di faedah dari ayat untuk menyingkat waktu ya. Pertama tentang keutamaan merendahkan suara dalam berdoa. Ya, jadi ketika berdoa itu dengan suara yang merendah, tidak mengeraskan suara, ini yang disunahkan ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian
Merendahkan diri ketika berdoa, ya, dengan menunjukkan kelemahan diri, ya. Ini ada dari adab-adab berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian disyariatkan meminta anak yang soleh dan berdoa untuk kesolehan seorang anak. Sebagaimana tadi dikerjakan atau dinyatakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, kemudian disyariatkan memberi kabar gembira kepada manusia dengan apa yang menyenangkan. Seperti tadi ya. Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan kelahiran seorang anak yang diberi nama Yahya. Nah, jadi kita juga boleh mengabarkan ya jika kita mendapatkan suatu kebahagiaan maka kabarkan kepada orang lain. Ya, ini juga disyariatkan. Nah, kemudian besarnya kemampuan Allah Ta'ala tadi ya yang bisa menjadikan seorang wanita yang mandul akhirnya bisa mengandung. Nah, padahal suaminya adalah seorang yang sudah berusia lanjut, tetapi bisa mempunyai seorang anak ya. Kemudian doa merupakan sebab terkuat ya untuk mengobati kemandulan. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun dokter sudah memvonis dia tidak bisa hamil, tetapi kalau Allah mengizinkan, ya tidak ada yang mungkin, ya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Ta'ala. Semua itu mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Walaupun sebab, ya musababnya manusia tidak bisa memikirkannya. Ya, di dalam ilmu kedokteran mungkin orang yang sudah mandul tidak mungkin bisa punya anak. Ya toh, tetapi ya, kalau Allah menghendaki maka pasti akan terjadi ya, sebagaimana di kisah Nabi Zakaria ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini dari faedah dari surat Maryam ayat yang pertama sampai dengan 9. Intinya ya tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam yang meminta kepada Allah agar diberi keturunan ya seorang anak yang nanti ya untuk mewarisi kenabian beliau dan juga untuk mewarisi ya, dari keluarga Yakub. Nah, dan akhirnya Nabi Allah Ta'ala memperkenalkan doa Nabi Zakaria dengan diberi beliau seorang anak yang soleh yakni Yahya alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa bermanfaat dan kita mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Zakaria ini. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.